observasi pribadi aku. Kalau menurut aku, jadi mahasiswa Indonesia itu termasuk lebih aktif dan vokal dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang di sana. No offense buat teman-teman aku yang ada di sana. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan lagi kepada yang baru yang masih belum gabung sama Design TV. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe itu gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya saya ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesabaran menghadapi apa juga ujian, diangkat dari kalian daripada sebarang musibah maupun kesulitan yang sedang dihadapi, dan diberikan kebahagiaan selamanya insyaAllah. Amin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel ML Studio. Jangan lupa dibantu subscribe ya channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita melihat katanya perbedaan antara kuliah di Malaysia dan di Indonesia menurut pengalaman. Okey, ingin tahu apakah bedanya belajar ataupun kuliah di Malaysia maupun di Indonesia? Yuk, ikut As react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk, kita mulai. Bismillah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan bahas tentang perbedaan kuliah di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah hal yang paling aku suka selama kuliah di Malaysia, yakni perbedaan antara lecture class dan juga tutorial class. Kalau menurut aku sih ini kayaknya diadopsi dari sistem pendidikan Inggris, karena seperti yang kita tahu Malaysia dulunya dijajah Inggris. Jadi lecture class itu adalah kelas di mana mahasiswanya itu lebih banyak. Nah, yang kedua ini lebih ke pengamatan personal aku banget, jadi opini aku banget berdasarkan observasi pribadi aku. Kalau menurut aku, jadi mahasiswa Indonesia itu termasuk lebih aktif dan vokal dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang di sana. No offense buat teman-teman aku yang ada di sana. Teman-teman di sana juga memang mengakui itu gitu, kalau kita itu lebih berani untuk speak up our own opinion kayak gitu. Makanya mungkin yang terjadi negative side-nya itu netizen di Indonesia lebih vokal juga gitu dalam judging sesuatu. Tapi nggak bisa dipungkirin kalau mahasiswa Malaysia itu lebih rajin, jauh lebih rajin dibandingkan mahasiswa Indonesia. Aku yakin nggak semua mahasiswa Indonesia kayak gini dan semua mahasiswa Malaysia kayak gini, tapi balik lagi nih generalisasi berdasarkan apa yang aku lihat di sekeliling aku selama aku kuliah di sana. Misal aku mau ujian besoknya, aku masih ada kesempatan atau aku masih berani untuk main gitu di hari sebelumnya. Sedangkan kalau mahasiswa Malaysia, kalau misalnya besoknya ujian, mereka akan benar-benar belajar, benar-benar kelompokan, benar-benar saling support, saling bantu, saling ngajarin untuk bisa dapat nilai terbaik selama ujiannya nanti. Itu hal yang paling menyentuh gitu buat aku, dan aku rasa memang harus aku rubah dari diri aku personal. Aku harus lebih rajin gitu, karena orang rajin itu bisa ngalahin even orang yang cerdas sekalipun gitu kan. Nah, gimana nasibnya orang yang tidak rajin dan juga tidak cerdas seperti diriku ini? Mari kita lebih rajin, saudara-saudara. Selanjutnya ini tentang PTPTN. Waktu pertama kali dengar agak lucu namanya, karena sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kita akan ngejanya PTPTN, cuman karena di sana kan English pronunciation jadi PTPTN. Jadi PTPTN ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada pelajar yang mau melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin kalau misalnya di Indonesia itu kan lebih ke bidik misi gitu ya, lebih ke bantuan berupa beasiswa. Di sana juga ada, cuman tambahannya adalah mungkin untuk orang-orang yang tidak mendapatkan beasiswa itu bisa mengajukan PTPTN ini. Jadi akadnya di awal itu memang hutang piutang, bukan bantuan beasiswa. So, mereka yang mendapatkan PTPTN itu harus mengganti uang kuliah yang mereka pakai sama kuliah setelah mereka mendapatkan kerja dan penghasilan setelah lulus kuliah. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman suka nonton Upin Ipin, pastinya notice kalau guru di sana tuh dipanggilnya Cikgu. Cuman kalau di kuliah ternyata panggilannya bukan Ciku, tapi lebih memanggil langsung gelar terus nama. Jadi misalnya kayak Profesor Adinda kayak gitu. Jadi langsung gelar profesor, dokter, kayak gitu, terus namanya. Tapi kalau misalnya belum dapat gelar profesor atau dokter, biasanya dipanggilnya puan. Itulah hal-hal unik dari apa yang aku dapat selama kuliah di sana tentang perkuliahannya, yang bisa jadi pembeda antara kuliah di Malaysia sama di Indonesia. Tapi so far, aku yakin setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tentang sistem pendidikannya.
Nah, tadi dapat dengarkan perbezaan melalui pengalaman seorang mahasiswa dari Indonesia yang punya pengalaman kuliah di Malaysia, dan dia perbedaan yang dikatakan antara kuliahan di Malaysia dan Indonesia pasti ada beda kan katanya. Walau di negara manapun pasti ada pro dan consnya, baik dan buruknya kayak gitu kan, karena kita punya pengalaman itu beda. Dan kalau dikongsikan tadi tentang bagaimana vokalnya mahasiswa, Masya Allah, lebih belit lidah As. Mahasiswa dari Indonesia lebih outspoken katanya, lebih vokal, lebih berani untuk mengutarakan pendapat berbanding dengan pelajar atau mahasiswa daripada Malaysia gitu. Dan kita tahu, dan katanya tadi begitu juga netizen-netizennya gitu kan, lebih lantang bersuara kayak gitu. Dan itu adalah satu untuk As bagus ya, karena mereka nggak malu-malunya harus punya percaya diri yang tinggi gitu. Dan dia juga pertama kali tahu tentang adanya PTPTN kan. PTPTN itu bantuan keuangan pada yang nggak dapat beasiswa, bisa juga buat pinjaman, tar habis kuliah, tar dapat pekerjaan, udah ada penghasilan, nah bayar kembali kepada pemerintah kayak gitu. Dan saya rasa ini adalah antara perbezaan yang dibuat berdasarkan pada pengalaman. Dan kebanyakan As juga ada kuliah dulu, ada sama teman-teman daripada Indonesia, dan As suka teman-temanan sama orang Indonesia oke aja. Dan As suka mereka tuh memang mengeluarkan pendapatnya itu pas banget. Dan kalau kita nggak, kamu duluan gitu dia bangun aja gitu kan, saya ingin gitu. Mereka itu lebih berani gitu kan. Bukan untuk As lah, itu pengalaman As juga sebenarnya. Ntar lepas dia oke, dia udah nih baru kita rasa macam semangat nih ya gitu. Dan gelaran kepada dosen juga beza-beza, pasti beza kan. Dan itulah tadi antara perbezaannya. Apapun kita sebagai negara yang tetangga ini atau negara apapun, perbezaan itu jangan dicarikan perbezaan untuk mencari siapa bagus siapa enggak. Yang pentingnya kita cari perbezaan. Daripada kita mencari perbezaan, lebih baik kita mencari titik persamaan agar wujudnya kedamaian dan keharmonian bersama kayak gitu. Dan perbezaan itu bagus sebenarnya untuk kita belajar antara satu sama lain agar kita dapat meningkatkan diri kita agar menjadi lebih baik. Oke, sampai ke sini dulu video reaction As untuk kali ini. Pada kalian nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, jaga diri semua. Assalamualaikum, dadah.